anu ke kamar mandi gitu kan. ada Siap. ada hadis seperti itu. Ibnu Majah 1908. Tapi dia bilangnya tadi Iya, kok iya. 9 di awal, di pertama. Di awal, karena di Itu. situ narasinya beda, Ustaz. Biasa kan kalau hadis tuh mirip-mirip gitu ya. Iyalah. Itu Iya. kumpulan subhat-subhat dari yang dibuat oleh kafir Iya. La'natullah memang dari dulu itu. Salah satunya Iya, Ibnu Majah betul. itu. Padahal sudah Betul, jelas betul. seperti yang dijelaskan oleh Gurunda bahwa mem, apa bersetubuh dengan hewan itu ya dosa besar. Itu Betul. dosa besar. Silakan Pak Johan. Pak Johan. Pak Johan belum jawab pertanyaan saya, dari mana Pak Paulus itu mendapatkan kekuatan untuk menghidupkan kembali tikus. Pak Paulus. Ya. Kekuatan. Yesus menghidupkan Lazarus, berdoa dulu, ya. Ya, ya dari mana Pak? Di dalam ayat sebentar, di dalam Yohanes apa namanya? Kisah Para Rasul pasal 20 ini di mana dikatakan Paulus itu mendapatkan kekuatan dari Yesus? Di mana? Dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus, dari contoh Yohanes 14 ayat 15 sampai dan 17, coba buka. Yohanes 14, aku sudah bilang Yohanes 14. Ya, Yohanes 14 nomor berapa? 15, ayat nomor 15 dan 17, coba. Oke. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, 17. Kok langsung ke 17? Katanya jangan di skip. 17. 17 dulu, 17. Jangan di skip dong. Ada 16 ini, ada 16. 16 itu Apa-apa koma lah, baru ke nggak 17. Tapi biar singkat aja, singkat. Oke, teman-teman, saya tahu kenapa ini dilewat ya, karena dia nggak mau menunjukkan Yesus ini minta ke bapaknya ya. Saya bacakan ya, tetap saya bacakan 16-nya. Bapak itu, Aku Yesus akan itu meminta kepada Bapa ya kan, dan ia akan bukan memberikan Bapak, kepadamu bukan seorang. Jangan Bapak, Oke, bukan saya Bapak. tunjukkan ya. Bapak. Bedakan Bapak dan Bapak. Saya nggak pakai K loh. Saya nggak pakai K loh. Jangan, oh tadi pakai K. Saya nggak pakai K. Enggak. Coba ulangi Saya nggak supaya pakai K. enggak pakai K. Silakan. Jangan pakai K ya. Nah ya, teman-teman lihat ya. Nih, Ya. lihat dia kenapa dia nggak mau baca yang 16-nya, lihat di sini teman-teman. Aku Ya, baca lihat aja. ya. Ya, Apa, aku baca akan juga. minta ya. Baca juga. Jadi Tuhannya Pak Johan Wung ini akan minta ke Tuhan yang lain. Lihat, aku akan minta Enggak, kepada dengar, Bapa. iya. Widih. Ya, dan ia akan Bapak. memberikan kepadamu. Dengar. Bapak, Anda ini budak apa gimana? Kamu Bapak, ini Bapak, enggak pakai K. Ini nggak pakai K, saya nyebutnya nggak pakai K. Ngapain Coba kamu ulangi. diributkan? Coba kamu. Aku akan Coba kamu meminta ulangi, kepada Bapak. Bapak. Kuping Anda ya. Oh, Bapak. Ya Jangan- ampun jangan teman-teman. cakap Coba Bapak, yang lain. Bedakan Bapak. Yang lain. Bapak. Coba. Oke, patera. Ini bahasa Yunaninya patera. Kewajiran, Aku akan meminta kepada patera dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, ya. Oke. Jadi Yesus itu meminta Yesus. Paulus. Yesus meminta Yesus. Langsung Tar dulu. baca Yesus dulu, meminta Yesus. 17 ke 17. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Baca, aku jelasin. Yesus Sebentar, meminta sebentar. dikirimkan Yesus. 17. Aku jelasin sebentar, baca 17, yang 17 tadi. Yang 17 kamu nggak baca. 17, ayo. 17, jangan lewati. Kemian Kang Rizal, kemian. 17. Silakan baca, silakan. Iya. Silakan baca, Pak. Saya udah pegel Baca, nampilin data. yaitu roh kebenaran dunia. Coba lanjutin. Baca biar dunia tahu. Aja Pak, kalau Anda sebut saya salah terus, Anda aja yang tampilin, silakan. Coba yang 17 kamu nggak baca, malu kamu baca. Coba baca 17. Nih Pak, Baca saya yang 17. pegel Pak ngeladinan Anda. Masalah yang tadi aja Baca Anda yang besar-besarkan, 17 silakan. itu yang menyertai Paulus. Baca yang 17.
Baca aja biar dunia tahu itu yang menyertai Paulus. Akan baca Pak, saya udah bantu tampilkan data, saya juga yang harus baca. Gimana Anda ini? Guruda monitor, istirahat Guruda ya. Coba Pasar. baca. Baca. Kok malu-malu baca sih? Malu-malu. Saya baca, Anda bilang salah. Anda lah sekarang yang baca, silakan. Saya udah tampilkan data loh. Anda manja Baca yang sekali. 17 karena itu yang menyertai. Baca yang 17 Baca, karena saya sudah orang tampilkan akan kasih. data. Oh, ini Baca yang dong. menyertai si Paulus. Loh, kok kamu nggak baca biar orang akan dengar. Itu yang menyertai Paulus, roh kebenaran, roh ada di situ. Dia Anda katakan Coba baca. Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri. Di mana dikatakan di sini? Iya, baca aja yang 17, baca yang 17 kamu udah Nah, macet. dikatakan Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri. Yang 16 kamu cepat baca, yang 11 cepat. Yang 17 kamu macet. Mana dikatakan Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri? Di mana? Di mana dikatakan Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri? Makanya baca yang 17 tadi. Loh. Udah dikasih dalil nggak mau. Baca aja. Waduh. Ini baca, saya Gimana sudah sih? tunjukkan, baca dong sendiri. Iya, baca biar orang tahu di seluruh dunia. Coba. Iya, ini saya udah tampilkan, Anda yang baca. Waduh. Ini wah kecil amat. Coba kamu baca, coba kamu yang baca aja lah. Loh, kamu duh. Waduh, duh, kecil amat. Aku akan Baca. minta ke. Nya ada yang 17. Itu udah dibaca yang 16. Yang 17 itu. aku minta. Itu 17. Lo 16. Yang 17 tadi ke bawah. Ke bawain. Delapan 17 roh kebenaran dunia tidak akan mengenal sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itulah Paulus disertai dengan Mana itunya? Mana di situ dikatakan Yesus ada Roh Kudus? Mana? loh di ayat pertama Dikatakan tadi Yesus adalah Roh Kudus. Di mana? Coba yang 15, coba ulangi aku ajarin kamu. Ulangi yang 15 tadi. Astagfirullahaladzim nih. Aku ajarin kamu belajar Alkitab. Yang 15 coba baca tadi. Jika kamu tidak percaya, coba. Coba yang 15, undur ke bawah, kebawain ke 15. Kebawain 15 ke itu ke 15. atas, Pak. Kok ke bawah? Oh, iya, 15 itu di atas, kok ke bawah? Jika kamu mengasihi aku, bukan katanya jika kamu mengasihi Allah Yesus, ada tuh. Jika kamu mengasihi aku ego. Aku Yesus. Enggak, dia bilang jika kamu mengasihi Allah SWT, enggak ada. Di mana dikatakan? Enggak, gini. Di mana dikatakan Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri? Di mana dikatakan? Jika kamu Enggak, di mana dikatakan Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri? Mana? Tadi teman-teman semua udah lihat. Ayatnya udah sama-sama kita lihat. Coba pahami ayat 15. Aku coba kamu baca, coba mana kamu dalam kan. Jika kamu dia tidak bisa menjawab dari mana Paulus mendapatkan kekuatan bisa menghidupkan Etikus ya.
Oh, kuasa Roh Kudusnya sih. Oke, di mana di Ya, dalam udah pasal itu, Pak. 20 tadi, di Coba mana di nanya dalam lain pasal lagi. 20 Coba. tadi, sebentar, di mana dalam pasal 20 tadi dikatakan bahwasanya Paulus mendapatkan kuasa Roh Kudus, di mana? Tunggu. Yang kamu belum jawab. Tirmisi 13:75. Di mana Muhammad pergi ke suatu pasar dan mengambil seorang perempuan pelacur dan dia bayar dengan 7 ekor hewan. Kamu belum jawab. Waduh, jangan fitnah Pak, jangan fitnah. Silakan tampilkan datanya. Ini Tirmisi bukan hadis aku, Pak. Ya, silakan tampilkan datanya, silakan tampilkan datanya. Ya. Loh, aku udah bilang HP aku tampilkan datanya. So aku kuat hafal aja. Waduh. Tirmisi 13. Pinjam HP anak Anda, pinjam HP anak Anda. Hadis. Mana anak aku? Aku bujangan kok. Minta ke adik Anda, pinjam HP adik Anda. Mana adik aku? Anak bungsu. Mana? Oh iya, minta ke kakak, minta ke kakak. Kakak aku anak sendiri. Gimana tuh aku anak? Bungsu, kalau bungsu itu punya kakak Pak, jangan bohong terus sih. Kok bohong terus? Oh, iya. Ya teman-teman, wataknya pembohong. Aku anak sendiri, gimana ada bilang kakak, anak ada bungsu. adik? Dia bilang anak bungsu. Iya, nggak ada, karena nggak ada kakak, nggak ada adik. Ayo Pak, silakan dijawab dulu pertanyaan saya. Dari mana kekuatan yang diperoleh oleh Pak Paulus? Udah dijawab kuasa Roh Kudus. Hadis. Oke, di dalam kisah para rasul pasal 20 tadi, di mana dikatakan Pak Paulus mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus. Di mana Paulus berkata gini kepada si Tirmidzi 13:75 ada Paulus. Udah mulai error dia, teman-teman. Udah mulai error. Dia nyebut Tirmidzi 13:75 tapi ada Paulus. Dengerin dulu hadis Tirmidzi 13:75. Aduh, lidahnya udah gara-gara berbohong ya. Dengerin dulu. Muhammad pergi ke satu pasar perempuan pelacur, kemudian dia milih satu perempuan. Kemudian perempuan pelacur yang cantik ini dia bayar dengan 7 ekor hewan. Pertanyaan saya, sayang banget Bapak ini berdusta ya. Dengar, ini hadis. Ya. Oke, teman-teman, beliau sudah mulai berdusta ya, teman-teman. Kita izin tampilkan data dulu. Hadis Tirmidzi 13:75 ini mengenai menggauli hewan itu tidak terkena hukum had, ya. Dari Ibnu Abbas bahwasanya ia pernah berkata, barang siapa menggauli binatang, ya, maka tidak ada hukuman atasnya. Hukuman apa? Hukuman had. Di sini dikatakan ya. Kalau hukuman had itu hanya berlaku kepada manusia dan manusia, teman-teman. Oh, udah ada Ustaz Arif. Silakan Ustaz Arif. Tirmidzi berapa tadi? Saya 13:75. Loh, katanya itu yang tidak ada hukuman had. Loh, bukan itu yang disampaikan. Katanya Nabi Muhammad pergi ke tempat apa? Iya, makanya kan itu fitnah, Pak Ustaz. Itu kan fitnah. Iya kan? Padahal di situ Padahal di situ membahas tentang hukum orang yang dengan hewan itu ya. Iya, betul. Iya. Kalau dengan hewan tidak kena hukum had. Dosa besar. Gitu. Artinya tetapi itu tidak kena hukuman ini. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an itu azani fajridu kulla wahidin minhuma mi'atu jaldah. Kan seperti itu. Bukan seperti itu, karena ini khusus kepada manusia dengan manusia. Tapi kalau dengan hewan itu secara syariat tetap dosa besar. Tapi di situ nanti hukumannya itu dipasrahkan kepada amir setempat. Pemerintah. Tuh ya, iya. Cool. Iya, tapi kok
kok apa narasinya kok beda tadi? Nabi Muhammad pergi ke pasar apa? Fitnah. Makanya saya turunin fitnah nggak boleh. Lagi, ini fitnah besar lagi. Nah itu teman-teman ya, berbahaya itu. Ustaz, saya izin asar dulu, Tat. Iya. Ya, teman-teman, kalau fitnah pasti saya turunkan teman-teman ya. Tapi paling enggak teman-teman harus melihat dulu bahwasanya inilah kelakuan mereka gitu. Saya tadi bisa aja langsung kick dia ya pada saat dia pertama kali langsung menyebut fitnah itu. Tapi maksud saya tuh lihat dulu ini loh kelakuan mereka seperti ini ya. Diulang 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, sudah pasti dia mengucapkan hal yang sama, berarti niat dia memang fitnah. Kalau dalam ucapan pertama dikhawatirkan dia salah sebut, ya. Ucapan kedua itu untuk memverifikasi, ucapan ketiga masih diulang, berarti itu niat dia yang sesungguhnya. Jadi bukan masalah saya membiarkan dia ya, teman-teman. Saya tidak pernah membiarkan ada penghujatan di sini. Sami, Ustadz Arif, dan saya sudah sepakat tidak mengizinkan ada penghujatan di room ini. Ya silakan Ustadz Arif, izin dulu saya mau Ya, siap asar persiapan. Rostrum, selamat sore Rostrum. Selamat Pak Kristen. Rostrum dibuka mute-nya. Sekali lagi Rostrum, Islam apa Kristen? Dibuka mute-nya Rostrum. Sudah saya turunkan ya. Jadi teman-teman waspada teman-teman ya terhadap fitnah besar yang membolak-balikkan hadis yang dilakukan oleh kaum kafir laknatullah ya teman-teman yang ada di bawah. Itu tadi membawakan narasi tidak sesuai dengan konteks, tidak sesuai dengan yang disampaikan di Tirmizi berapa itu tadi itu tidak sesuai. Karena itu adalah hukum hudud. Jadi tetap melanggar dan dosa besar, hukumnya haram, dosa besar, kemudian hukumannya itu dipasrahkan kepada ulil amri, kepada pemerintahan setempat yang sesuai dengan hukum syariat Islam. Begitu. Kalau sesama manusianya, karena ini bukan sesama manusia dengan binatang, bahkan di hadis lain itu dua-duanya harus dibun-bun gitu. Di hadis yang lain. Tetapi kalau sesama manusianya di dalam Al-Quran itu sudah jelas az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atu jaldah, kan seperti itu kan. Ada hukuman memang barang siapa yang berzina antara laki-laki dan perempuan minhuma di antara keduanya kulla wahidin di antara keduanya fajlidu maka deralah mi'atu jaldah 100 deraan 100 kali ya gitu. Jadi teman-teman yang ada di bawah jangan kemudian mengambil mentah-mentah ya apa yang disubahkan oleh kafir-kafir laknatullah ini. Rostrum ini kok kita naik lagi loh, tadi sudah nggak ada suara. Aduh. Jangan sampai cuma mau nge-report Ustadz. Iyalah, dia tadi saya sudah seturunkan karena tidak bersuara, minta naik lagi. Coba teman-teman ya, yang Islam jangan minta naik. Yang Islam jangan minta naik, teman-teman. Apalagi sampai nama akunnya. Saya nggak memperbolehkan ya baik teman-teman Islam maupun Kristen yang kemudian nama akunnya itu menghujat ada sempak Yesus, nggak saya naikkan itu, atau menghina Nabi nama akunnya itu, menghina Al-Quran, menghina Tuhan kita, nggak saya naikkan. Tolong moderator itu, untuk moderator jangan dinaikkan, atau ada nama user tanpa nama akunnya, tidak ada akunnya, cuma user saja, baik Muslim maupun Kristen, jangan dinaikkan. Moderator, Kang Yan, monitor Kang Yan. Bunda Rama, mari monitor Bunda Rama. Monitor Ustadz. Itu Iya. katanya Rastrum itu pendeta Ustadz Siapa? Tapi nggak ngomong itu Rastrum pendeta katanya yang tadi.
Iya, Santun. ngomong lah. Kalau memang mau naik, mau diskusi, silakan ngomong. Ada apa sih? Juan Wong ini minta naik lagi, ada apa Juan Wong? Silakan, Bunda Rahma, silakan Bunda Rahma. Ini apa kalau Kenapa? kalau Kenapa, Jun? masih membawakan ayat-ayat yang dipelintir, langsung ditendang aja, kasih ludah rohani Bunda. Dipelintir, langsung ditendang aja, kasih ludah rohani. Halo. Waduh, edisnya jangan. Waduh, bunyi edisnya itu disingkirkan dulu, menjauh. Itu bunyi si edis itu, jauhkan dulu, Juan Wong. Waduh, Udah. Kenapa lagi, Bang Joan? Joan, apa lagi? Sunan Ibnu Majah 2263 Muhammad pergi ke pasar pelacuran. Kasih tunjuk datanya, kalau enggak, ku tendang kau ke neraka. Kan ditanyanya apa gitu, ngalor gitu. Ya izin Ustaz, saya lanjut sedikit. Izin Pak ya Yusur ya. Komal, aku tunjukin datanya di Komal. Aku tunggu, aku buka Komal, kau naik. Ya di sini Gimana? aja, kenapa mesti komal-komal? Iya, biar ku tunjukin datanya. Ya di sini Gimana? aja, kenapa ribet? Jadi kata Allah itu ya dipakai oleh Islam dan waduh. Sambil lalu di tutup layar. kayak Sekarang pun pakai abad keberapa dia gunakan nama Allah itu sebagai nama? abad keempat sudah pakai. Mana ada abad keempat pakai? Bang Jibril bisa live, Bang Jibril, biar dididik adik kita ini biar pintar. Karena ini harus ditunjukin data nih. Ya kenyataannya kata Allah itu sudah Kenyataan jadi. kau nggak belajar itu aja. Makanya di sini temanya Kristen belajar 100 tahun. Ya, sekarang Oke, saya Bang mau Jibril tanya live ya. sama Fandi nih. Fandi kan cerdas nih. Bentar. Bang Jibril live aja akunnya, saya follow, tolong follow balik supaya bisa saya undang live-nya. Sekarang bisa, Fandi kalau cerdas saya mau tanya. sabar dulu. Aktifkan undangannya. Ini biar belajar ini data, saudaraku. Biar pintar. Karena di dalam kekristenan Arab itu nggak pernah mengajarkan bahwa Kristen Arab menggunakan nama Allah itu pada abad keempat. Nggak ada itu. Yang ada abad ke-9. Abad ke-3 sama abad ke-5 Kristen Arab itu menggunakan ilah. Apa artinya ilah? Ilah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu Tuhan, bukan Allah. Itu saudaraku, ini kuajar yang benar ini. Nanti ditunjukin data. Ya. Aku coba undang dulu satu. Kenapa kamu nggak pede dirimu sendiri? Saya tidak bisa tunjukin data, cuma handphone saya, bukan laptop. Beliau tuh pakai laptop, pakai komputer, biar kau bisa lihat. Lagi Ya. pula kata Allah itu sudah jadi bahasa Indonesia nggak? Saya tanya. Nanti diajar, tenang kau diajar biar pintar. Supaya tahu Allah itu bukan nama Tuhan kalian atau bukan gelar, saudaraku. Ya, tuh, nah Allah itu nama Tuhan. Iya nama, kenapa kalian generic bilang name. gelar? Karena masih ada spesifik nih Allah mana? Allah Bapa. Itu yang bertanya. Coba Rian, siapa nama Rianmu? Coba koplak enggak pertanyaannya? Enggak. Siapa nama Rianmu? Atau siapa nama Yesusmu? Coba. Jadi ibaratnya seperti Honda. Honda apa nih? Koplak. Aduh. Honda itu kan nama. Ya kan? Honda itu nama, tapi Honda apa nih kayak begitu? Belum spesifik. Assalamualaikum Bang Jib. Belum spesifik Honda itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dididik dulu adik kita ini yuk. Bang Jib, silakan. Gimana?
Dia mau tahu Allah itu abad keberapa dipakai Kristen Arab gitu. Oke, Kristen Arab ya. Kita buka kamus Kristen Arab aja gimana? Saya nggak nanya begitu. Saya biar bilang tahu, kata Allah itu dipakai mulai kapan oleh orang Kristen gitu. Nah, Oke. Kristen Arab Tadi katanya ke Kristen Arab. itu kata Fandi. Kan kamu yang bilang setuju? Kan saya dengerin dari tadi, Bang. Saya bilang orang Kristen sudah pakai kata Allah. Di Arab ya kan? Orang Kristen yang pakai kata Allah kan bukan cuman di Arab. Oke, enggak, ini kita buka aja kamus Kristen Arab nih gimana? Boleh. Oke, ini dari Sentakla ya. Mereka menyebut kata Allah. Apa sih artinya? Ya, saya translate nih ya. Inilah NAMA, gelar gitu ya, Tuhan. Ini nama, Bang. Kristen Arab aja Allah itu nama. Ya memang nama. Dari tadi saya bilang nama. Lah terus yang Abang bilang generic name itu apaan? Ya kan generic name itu tetap nama. Generic itu bukan nama, Bang. Nama itu proper. Ya tetap nama, ada di ayat-ayat. Nama itu proper, abangku. Generic itu jabatan. No. Nama itu juga bisa. Lo pakai no. If you wanna speak English fully, then speak English fully then. Kayak Honda. Honda itu nama. Betul? Nama motor. Oke. Tapi Honda itu bisa spesifik lagi. Enggak dong. Betul nggak? Enggak dong. Motor itu generic. Kamu Honda itu udah proper. Kamu mau pakai motor apa, Rian? Motor Honda. Honda apa nih? Honda PCX, Honda Beat. Nah, Lah, itu Honda enggak, itu jadi apa? enggak. Coba kasih tahu deh. Allah di kamus mana yang bilang Allah itu generic? Ya Allah, di kamus mana yang itu nama spesifik? Iya, mana kamus mana yang kamu pakai? Saya KBBI. Allah itu generic. Ya KBBI. KBBI udah nama. Ya nama doang, artinya boleh dong. Nama itu kita. Lah kok nama doang? Nama udah proper, abangku. Nama itu bisa generik. Bisa. Kok nama bisa generik sih? Ya. Jadi ya udah, kalau nama bisa generik, Yesus kamu namanya siapa? Kalau itu nama spesifik. Loh. Yesus itu nama Ya udah. spesifik. Ini orang gimana sih akalnya? Abang sekolah nggak sih, Bang? Yesus itu nama spesifik, Bang, kan? Ya udah, di mana kita tahu spesifik sama generalnya? Karena kita nggak bisa runut lagi. Yesus siapa nih? Yesus Kristus sudah spesifik, orang udah tahu. Tapi Enggak, Yesus pemain bola ada. Kalau Yesus Kristus kan sudah pasti Tuhan. Enggak, saya nggak nanya Kristus, saya nanya Yesus abang namanya siapa ya? Yesus Kristus. Namanya? Iya. Nama Yesus abang siapa? Itu nama panjangnya. Nama Yesus abang siapa? Yesus Kristus itu udah nama. Enggak, itu nama panjangnya. Nama Yesus abang siapa? Namanya Yesus jadi. Enggak bisa gitu. Yesus itu udah nama. Kalau Nah, nama jadi- Allahmu siapa? Nah, Loh kok boleh. nama Allah? Bang, di kamus manapun, nih saya buka lagi, ini kamus Cambridge, bahasa Jadi kamu Inggris. nggak paham Allah, ada the nama Islamic name. Nama. Bro. Mau apa lagi dari Oxford? kalau Allah, saya tinggal di the luar negeri. name of God among Muslims. Name, Allah ini nama. Kamus mana yang kamu pakai Allah itu jadi generik? Nggak paham kamu itu. Dah, gue yang jelasin, gue nggak paham. Kamu nggak paham. Jadi teman-teman, aku ngomong yang di bawah ya. Dia tunjuk Bro, kamus bahasa Kristen seluruh dunia nggak ada yang pakai kata Allah. Ada? Kristen seluruh dunia nggak ada yang pakai kata Allah. Ada. Iya, Konoha ini Salemba nomor 12 yang pakai. Malaysia. Begitu ditanya Indonesia, dapetnya dan dari mana? seluruh negara Arab. Pakai. Hah? Nah, Arab pakai Allah sebagai nama. Munaroh. Allah itu kan generic name. Ya kita beda akidah. Lah, itu dari mana generic name itu dari mana? Kamusnya bilang Allah is the name of God. Nama Tuhan. Propernya nama, generiknya God. Kamu pakai kamus mana itu? Semua, kamu mau pakai kamus mana? KBBI ya boleh. Nah, KBBI, Allah, KBBI. Iya, nama Tuhan dalam bahasa Arab tadi udah ditunjukkan sama Pandi itu. Dah.
Kamu bingung. Allah, Jelas. nama Tuhan dalam bahasa Arab. Yes. Kurang spesifik. Setuju. Azza wa Jalla. Kapan Yesus dipanggil Azza wa Jalla? Nggak pernah. Nih Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Yesus dipanggil Subhanahu wa Ta'ala? Nggak pernah. Udah kurang spesifik apa ini? Kamu nggak paham itu titik koma. Kamu ngerti nggak titik koma? Jadi Tuhan lo bergantung sama titik koma? Enggak, titik koma Gimana itu sih? artinya itu bisa banyak arti. Pilih yang mana gitu. Kristen seluruh dunia, bre. Lo ada berapa? Katolik lo 1,4 miliar, Protestan lo 400 juta. Di seluruh dunia nggak ada yang pakai kata Allah. Orang bule bingung, Kristen Indonesia Tuhannya Allah. Lah, kenapa lo nyembah Tuhannya orang Muslim? Lah, kita pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia berarti KBBI kan? Allah itu nama Tuhan. Sudah jadi bahasa Indonesia belum Allah itu? Nama Tuhan. Iya, pertanyaan saya satu. Kata Allah itu sudah jadi bahasa Indonesia belum? Udah jadi bahasa Indonesia, itu nama Tuhan. Kalau sudah jadi bahasa Indonesia, maka bisa dipakai buat menerjemahkan. Setuju nggak? Lah, ya udah berarti gue bisa juga pakai kata Yesus untuk ganti nama Tuhan. Ya, Yesus ada lo namanya KBBI. siapa? Di KBBI ada nggak Yesus? Yesus. Nah, ini Yesus nama kan? Ada nggak di KBBI Yesus? Iya, Yesus nama kan? Iya, nama. Nah, Allah juga nama. Munaroh. Tapi nama apa dulu? Wah, ini orang IQ-nya bukan Kamu- jongkok lagi, tiarap coy. Nggak paham gue jelasinnya. Ya karena kamu itu Nggak paham lagi gue jelasinnya. ya udah, saya ngomongin di bawah. Jadi teman-teman ya, dia gunakan kamus Cambridge. Kamus Cambridge itu Kamus Cambridge, Colin, Oxford, KBBI sama Kristen Arab gue pakai. iya. Kalau saya gunakan kamus Cambridge itu adalah untuk orang yang ada di luar negeri. Ya udah, kamus mana yang Allah itu jadi generik, Bambang? Ya, mana yang nama Ya spesifik? nggak ada. Ya, nggak ada. Makanya gue tanya lo pakai kamus apa? Nama di situ cuma ditulis. Dia pakai mau ngeledek gue, pakai kamus Cambridge, dia nggak pakai kamus apa-apaan. Bro, KBBI itu cuma ditulis nama. Kalau saya tulis nama generik boleh nggak? Nama juga. Ya udah, kamus mana bro? Allah jadi generik tuh di kamus mana? Nana juga yang khusus spesifik nama. Ada nggak? Spesifik name. Allah itu nama spesifik dari nama ini Tuhan. Munaroh nih, apa ini tulisannya? NAMA. Ada nggak di situ nama spesifik? Generik gitu ya bacanya. NAMA generik. Habis itu nih NAMA generik gitu ya. Habis itu ini NAMA generik gitu bacanya ya. Kamus mana yang bilang Allah itu generik? Munaroh. Nama generik dan nama spesifik bisa. Apa banget gue? Nama generik dan nama spesifik itu juga disebut nama. Itu lo kaidahnya dari mana nama spesifik nama generik? Ya kita lihat dari pemakaian kalimat di Alkitab lah. Yang ada generik sama proper, Bambang. Iya, proper itu kan spesifik. Nama spesifik, nama generik. Ya beda kita. Abang jujur bang, sekolahnya di mana sih bang? Ya kamu sekolah di mana? Enggak, gue lagi nanya. Ya, Abang sekolahnya di mana? Sekolahnya di Indonesia lah. Iya, nama sekolahnya apa? Gue pengen kasih tahu ini bapak sepupu gue jangan sekolah di sana ntar begini. Ya udah, pokoknya beda pemahaman, beda akidah. Lagi pula kalau Enggak, bukan. Ini kita lagi nggak ngomongin nggak ngomongin iman, nggak ngomongin pemahaman. Kamus mana yang mensupport Allah itu jadi generik? Kamus mana? kamus mana nama itu spesifik atau proper mana? Nama itu udah spesifik, Munaroh. Tuh, La haula wala quwata. Abis itu dibilang Honda. Honda itu nama merek. iya nama kan, tetap. Udah nama merek. Iya, merek itu Belum nama, spesifik. Kalau nama itu udah spesifik. bro. Nggak ngerti dia, nggak ngerti. Lah, gue yang nggak ngerti. Gue yang buka kamus, gue yang nggak ngerti. Karena kan kamu baru tahu. Udah Bang Jip, kayaknya sudah cukup. Bang Jip. Udah cukup.
Ayo. Dia nggak ada kamus, nggak ada ini, nggak ada itu, modal nekat. Modal nganangan. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Gue yang nggak ngerti. Ya udah, masing-masing ya. Kamus lo mana? Masing-masing aja lo. Ya masing-masing kaidahnya, bro. Ya, kamus mana kaidah lo? Angan-angan. Tunjukkan ke saya nama titik dua. Allah titik dua. Nama spesifik atau nama proper. Dari mana bedanya spesifik sama proper sama generik? Lo ngarang-ngarang. Yang ada kalau proper itu lawan itu generik. Generik itu secara general. General. Proper itu udah spesifik. Lo tahu nggak definisi proper apa? Iya, maksud saya gini, bro. Tunjukin di saya Allah titik dua. Nama proper dalam bahasa Arab. Nama proper itu tahu nggak artinya apa? Proper itu spesifik. Nah, itu tahu. Iya. Nah, jadi nama itu udah proper. Gelar itu generik. Tunjukin ke saya Allah titik dua. Nama proper Tuhan. Nama itu udah proper, Munaroh. Nah, jabatan ini itu generik. Kamu kurang paham. Nama itu juga ada Waduh, generik. gue yang nggak paham. Nama, coba kasih tahu gue nama yang jadi generik. Coba kasih apa? Lo pulang naik mobil apa? Oh, naik mobil Honda. Mobil itu generik. Honda itu merek mobil, merek itu jenis alat angkutnya. Itu masih merek, bro. Honda itu masih merek. Ya, nama merek. Nama, bro, gimana? Nama merek. Nama kan? Nama merek. Iya, nama merek kan nama, bro. Gimana? Nama merek, bukan nama to. Nama merek. Astaga, merek itu masih ya, generik itu, belum spesifik, belum proper. Nggak paham orang ini. Nah, dia yang nggak punya kamus untuk support. Bang Jibril turun yuk, Bang Jibril yuk. Ya turun dah. Cari kamusnya, bre. Cari kamusnya. Turun Kamu cari aja sendiri. Lah, gue dia yang sesat, gue disuruh nyari jalan dia. Turun Rian, turun nggak apa-apa. Nanti belajar lagi Rian ya. Ya, kamu belajar juga lah. Hari baru tahu. Aduh, hati kita. Kok kayak gini amat Kristen ini lah, aduh. Masa generic name baru tahu gimana? Generik itu jabatan. Kok jabat? Generik itu jabatan. Generik itu presiden tuh generik. Jokowi itu proper. Dia nggak tahu generik itu jabatan, dia yang ketawa. Generic name kan justru dari saya taunya. Generik itu jabatan, Bambang. Bang Jip, izin dong. Ini Rian, ini ada teman-teman yang bilang di bawah. Rian mandi dulu terus ke neraka. Ya karena kamu orang-orang itu nggak paham generic name itu apa. Dia yang nggak ada ininya, dia nggak ada kamus, dianya yang kita nggak paham. Rian, pulang nanti naik motor apa? Naik Honda. Honda apa? Ya saya udah nyebut Honda, itu nama motor. Generiknya apa? Ya Honda itu. Honda nah, nama motor. Kan Honda generik kan? Iya, generik. Nah, spesifiknya apa? Propernya apa? Baru Honda tipenya kan? Honda PCX. Nah, baru tipenya kan? Itu propernya kan? Propernya kan Honda PCX. Lah, propernya Honda PCX. Honda itu masih generik berarti kan? Iya. Nah, berarti lo udah tahu ya, berarti generiknya itu Tuhan. Namanya itu Yesus. Generiknya itu Allah. Mampus kita. Nah, yang bilang spesifiknya itu Allah Bapak. Yang bilang generiknya itu Allah itu mana kamusnya, Munaroh? Jelas di situ di KBBI nama. Gue kayak ngomong sama ini, sama Haji Bolot. Ayo turun Bang Jip, ayo. Udah kayaknya udah cukup. Ya udah turun lah. Ayo. Gimana ini cara turun nih? Tekan paling kiri bawah. Ada host tuh ya, kelihatan terus. Ada tanda kayak tanda panah ke kanan, paling atas kanan. Oh, oke. Udah dia sudah turun ternyata. Ini sampai ada yang bilang loh Bang Jip.
Rian, lu mandi terus ke neraka. Anjir. Kayak ngomong sama Haji Bolot gue. Ditanya sama siapa lo kesini? Dari tadi lah. Makan apa tadi? Ini sama si ini lah. Kayak ngomong sama Haji Bolot gue. Astagfirullah ya Allah, kenapa kayak gini? Sulit, memang sulit. Cocok lah tema saya ini ya teman-teman. Kristen belajar 100 tahun. Ya 2000 tahun aja kurang. Nanti ku tulis, ku ganti. Yaudah Bang Jibril, lanjutlah live ya. Aku rehat dulu. Oke. Siapa tahu jumpa lagi, nanti ku carikan lagi kalau ketemu ya. Oke. Ayo teman-teman ke Bang Jibril yuk, semua yang muslim.